Nah, akhirnya juga semua mulai terungkap. Yang saya kira Anies identik dengan FPI, PA212, ternyata tidak. Ini memang cukup mengejutkan. Dikala Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil, tiba-tiba ada dukungan dari FPI. Nah, seolah-olah dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil itu memberikan kode lah setidaknya FPI untuk memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Dan akhirnya skenario mulai terbongkar ya. Terbongkar pada Pilkada Jakarta. Ya, otomatis mendekati pencoblosan semuanya mulai terbuka ya mata kita. Karena apa? Karena yang saya lihat mulai Pilkada 2017 yang lalu, Anies Baswedan itu identik dengan FPI, A212 dan lain sebagainya. Tetapi saat ini kalau kita lihat, ini Anies dan dukungan dari FPI bahkan mulai terpecah. Nah, akhirnya juga semua mulai terungkap. Yang saya kira Anies identik dengan FPI, PA212, ternyata tidak. Ini memang cukup mengejutkan. Dikala Pak Jokowi mendukung Ridwan Kamil, tiba-tiba ada dukungan dari FPI. Nah, seolah-olah dukungan Pak Jokowi kepada Ridwan Kamil itu memberikan kode lah setidaknya FPI untuk memberikan dukungannya kepada Ridwan Kamil. Dan seolah-olah juga dukungan pendukung Anies Baswedan itu terpecah lah di situ, karena Anies Baswedan identik dengan PA212. Kalau kita lihat lagi dari elektabilitas Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta itu memperoleh di angka 30%. Dan bahkan ada yang cukup unik sekali dari tweetan Islah Bahrawi pada saat lalu. Islah Bahrawi mengatakan, ya di kediaman halamannya itu banyak sekali pemilih Anies Baswedan pada Pilpres yang lalu. Dikiranya itu adalah simpatisan dari PKS, tetapi saat ini terbukti semuanya yang dulu mendukung Anies Baswedan kini merapat ke Pak Pramono Anung. Terbukti berarti itu memang pendukung Anies Baswedan, bukan PKS, bukan dari FPI dan lain sebagainya, melainkan pendukung Anies Baswedan murni. Nah, jadi memang pendukung Anies Baswedan itu menurut saya sangat banyak sekali, khususnya di DKI Jakarta, melainkan bukan PKS, melainkan bukan PA212 kalau kita lihat dari tweetan Islah Bahrawi. Nah, bahkan juga dikomentari oleh Marquez, Pilkada Jakarta, Pramono Rano Karno didukung Pak Anies dan Ahok. Ridwan Kamil Suswono didukung Jokowi dan FPI. Netizen pilih siapa? NB, anak abah jangan ragu. Ini foto asli terbaru. Hari ini no hoax 100% asli. Simpatisan kader PKS jangan bikin hoax. Kalau kita lihat dari sini ya, udah terlihatlah arah dukungan dari Anies Baswedan dan bahkan juga memberi kode 3 jari. Artinya pasti dukungannya mengarah ke Pak Pramono Anung lah, bukan Ridwan Kamil tentunya. Sangat mengejutkan sekali ya, dikala pada saat lalu Ridwan Kamil itu sudah terang-terangan didukung oleh Pak Jokowi, mantan presiden dan bahkan juga wakil presiden saat ini, dan konon katanya sih juga didukung oleh presiden terpilih Pak Prabowo Subianto. Tetapi saat ini ya Anda bisa menyaksikannya sendiri. Bahkan yang cukup mengejutkan, Anies Baswedan juga sudah menentukan dukungannya kepada Pak Pramono Anung, dan bahkan juga Ahok mendukung Pak Pramono Anung, dan kelihatannya juga mantan gubernur-gubernur sebelumnya juga memilih Pak Pramono Anung pada Pilkada Jakarta. Dan kita lihat saja kejutan berikutnya ya dari PDIP, katanya sih akan ada kampanye yang mendatangkan setidaknya mantan-mantan gubernur sebelumnya. Nah, dari sini saya juga penasaran kira-kira komentarnya seperti apa ya. Khususnya anak abah, ini foto di IG Pak Anies Baswedan. Jika kalian tidak yakin, monggo dicek sendiri di IG Pak Anies link. Dari Kensu, gua sih yang didukung Ahok sama Anies lah, yang tentu pasti kagak deh. Mantap, nomor 1 dong, jelas Pramono. Ya, kalau kita lihat dari visi misinya juga sudah jelas ya. Ini bahkan juga terlihat, wah, nomor 1 ya, dari novel Mbak Mukmin mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono. Nah, bahkan juga ada tanggapan dari PDI Perjuangan. Pada saat lalu Pak Jokowi juga setelah pensiun itu seringkali belusukan, dan bahkan belusukan ke pasar-pasar dan bahkan bertemu dengan masyarakat.
Dan yang paling cukup unik, bersama dengan cagup-cawagup, bersama calon wali kota dan calon wakil wali kota dan lain sebagainya. Nah, itu menunjukkan apa? Menunjukkan kalau Pak Jokowi itu belum sadar ya kalau dia itu sudah purna tugas dari jabatan presiden. Tetap saja belusukan, membagikan kaos dan lain sebagainya. Nah, Ketua DPP PDIP Jarod Saiful Hidayat menegaskan bahwa Presiden ke-7 Joko Widodo sudah bukan menjadi kader PDIP sejak Pilpres 2024. Jarod menyebut Jokowi telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tangga ADART partai. Otomatis begitu melanggar, iya sejak Pilpres. Begitu tidak sesuai ADART kan otomatis bukan kader partai. Gitu aja kok repot, kata Jarod lewat sambungan telepon pada 19 November. Jarod tak menjelaskan bentuk pelanggaran yang dilakukan Jokowi, namun pada Pilpres 2024 PDIP berseberangan dengan Jokowi. PDIP mengusung pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, sementara Jokowi lebih dekat di barisan pendukung Prabowo Subianto yang menggandeng putranya Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Tangan Prabowo Gibran keluar sebagai pemenang Pilpres 2024. Belakangan ini Jokowi aktif menunjukkan dukungannya kepada calon-calon kepala daerah yang diusung Kim Plus. Dukungan diperlihatkan Jokowi kepada pasangan Ahmad Lutfi Takyasin di Pilgub Jawa Tengah dan pasangan Ridwan Kamil Suswono di Pilgub Jakarta. Nah, jadi PDIP tidak akan gentar ya. Apalagi kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas ya, yaitu memotret pengaruh Jokowi hingga Ganjar Pranowo jelang coblosan Pilkada Jateng. Nah, yang cukup mengejutkan dari sini pengaruh dari Ibu Megawati itu cukup tinggi sekali di Pilkada Jawa Tengah. Ini sangat sulit sekali untuk menaklukkan kandang banteng di Jawa Tengah ya. Terbukti walaupun Pak Jokowi itu kalau kita lihat dari survei tingkat kepuasan terhadap masyarakat kepada Pak Jokowi itu juga tidak cukup membuktikan ya atau sejalan selaras dengan apa yang didukung Pak Jokowi itu bisa dimenangkan pada Pilkada Jakarta. Kalau kita lihat dari survei Litbang Kompas, Andika Perkasa 28,8%, sedangkan Ahmad Lutfi Takyasin 28,1%. Sedangkan dari survei Litbang Kompas, ketika Joko Widodo mendukung figur tertentu, sebanyak 43,9% responden menyatakan mempertimbangkan. Dan sedangkan Pak Prabowo Subianto yang mempertimbangkan itu sebanyak 41,2%. Yang cukup mengejutkan lagi, yaitu faktor resistensi terhadap PDIP dan Megawati lebih besar dibandingkan Jokowi dan Pak Prabowo. Nah, menurut saya faktor dari Ibu Megawati itu sangat keren sekali ya di Jawa Tengah. Sehingga Jawa Tengah itu akan sangat sulit sekali ditaklukkan oleh Pak Jokowi walaupun sudah turun gunung bersama artis-artis, bahkan ikut kampanye dengan Ahmad Lutfi dan Takyasin. Menurut saya sangat sulit sekali untuk mengalahkan Andika Perkasa dan Hendrat Prihadi yang didukung oleh PDI Perjuangan. Jadi sangat susah sekali. Nah, dari sini komentarnya juga sangat macam-macam sekali dan rata-rata itu mendukung dari Pak Pramono Anung dan Rano Karno ya yang didukung oleh Anies Baswedan. Semoga alam memutarbalikan paslon yang didukung partai nomor 3 yang menang ya. Netizen terus bergerak bebas bro, mau pilih siapa saja bebas, tidak diragukan persatuan religius dan nasionalis. Gua dukung PKS bubar, taktik membubarkan serangan, pimpinannya dipisah sama prajurit, yang tertawa terakhir ya Jokowi, 2 orang itu orangnya dia. Sama saja 11-12, wes nomor 3 ya, seperti itulah. Tapi saya berharap pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.